Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arif Saiful Fahmi, saya sendiri Eka Priyatna, Muhammad Raihan Aljaki, Nengwanti Rindiani, dan Siva Fitriani Dinar. Di sini kami akan menjelaskan tentang Konferensi Asia Afrika. Apa itu Konferensi Asia Afrika? Konferensi Asia Afrika atau KA adalah konferensi yang terjadi pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ini diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi Asia Afrika ini adalah gagasan yang lahir dari perasaan senasib sepenanggungan antara negara-negara di kawasan Asia Afrika sebagai dampak dari Perang Dunia II. Selain itu, Konferensi Asia Afrika juga merupakan bentuk solidaritas negara-negara perwakilan untuk berupaya menghapus penjajahan dari negerinya dan negeri di sekitar Asia Afrika. Saya Muhammad Raihan ingin menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Konferensi Asia Afrika. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang penting dari konferensi ini mencakup Perang Dingin yang menggambarkan persaingan antara blok Barat dan blok Timur, yang menyeratkan ancaman terhadap perdamaian dunia. Latar belakang diadakannya konferensi ini adalah kesamaan nasib negara-negara di Asia Afrika pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara berkembang yang melihat suasana tersebut terdorong untuk mencari jalan keluar, membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, ada perbedaan ideologi kepentingan blok Barat dan blok Timur. Yang kedua, ada PBB belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Kemudian ada penjajahan di Asia dan Afrika. Beberapa negara Asia dan Afrika yang telah merdeka masih mengalami konflik antar kelompok masyarakat sebagai akibat masa penjajahan atau politik divide et impera. Yang keempat, kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir. Bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia dan Afrika, mengkhawatirkan perkembangan senjata nuklir yang dapat berakibat pemusnahan umat manusia. Sekian dari Muhammad Raihan. Saya Arif Saiful Fahmi akan menjelaskan sejarah berlangsungnya KA. Pada 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastronidjojo di DPR sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan di Afrika dalam perdamaian dunia. Lalu 25 April sampai Mei 1954, pengadilan berlangsung di Kolombia di Sri Lanka. Hadir pada pertemuan pada pimpinan India, Pakistan, Burma, dan sekarang Myanmar dan Indonesia. Dalam pertemuan ini, Indonesia mengusulkan perlunya setiap konferensi Asia Afrika pada 28 dan 29 Desember 1954 untuk menyelesaikan ide masalah percobaan Asia Afrika. Dalam uji coba ini dirumuskan lebih rinci tentang persetujuan persidangan serta siapa yang akan diundang para persidangan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Pada 18 dan sampai 25 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Sidang ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastronidjojo dengan hasil 10 Bandung atau Dasabila Bandung. Saya Siva Fitriani Dinar. Di sini saya akan menjelaskan hasil konferensi sebelum sidang resmi KAA atau Konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang pertama ada Konferensi Kolombo pada tanggal 25 April sampai Mei 1954. Konferensi Pascanegara 1. Yang pertama, Indochina harus dimerdekakan dari jajahan Prancis. Yang kedua, menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko. Yang ketiga, menyetujui dan mengusahakan adanya Konferensi Asia Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara. Yang selanjutnya ada Konferensi Bogor, Konferensi Pascanegara II. Yang pertama, mengadakan Konferensi Asia Afrika dalam bulan April tahun 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Kolombo sebagai negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 25 negara Asia Afrika
yang akan diundang. Yang keempat, menentukan tujuan Konferensi Asia Afrika. Dan yang selanjutnya ada negara-negara peserta KAA atau Konferensi Asia Afrika. Yang pertama ada Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Burma, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Ceylon, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Yordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Lebanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Pantai Emas, Libya, India, Nepal, dan yang terakhir ada Yaman. Tujuan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, memajukan kerjasama persahabatan perhubungan antara bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Yang kedua, kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia Afrika. Yang ketiga, memecahkan bersama soal-soal khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia Afrika seperti menjamin kedaulatan, melenyapkan diskriminasi ras dan penjahatan. Keempat, memperbesar peranan Asia Afrika dalam dunia sekarang dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. Dan yang kelima, mewujudkan netralitas yang berarti tidak memihak blok barat maupun blok timur. Saya Nengwanti Rendiania akan menjelaskan isi dari Dasar Bandung. Nomor 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nomor 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Nomor 3. Mengakui persamaan suku bangsa, persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negara-negara lain. Nomor 5, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Nomor 6, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan terhadap negara lain. Nomor 7, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun pengakuan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Nomor 8, menjelaskan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti pertundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun ancaman damai lainnya menurut pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB dan huruf kecil CCC. Nomor 9, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Nomor 10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Oke, yang selanjutnya ada peran Konferensi Asia Afrika dalam perdamaian dunia. Berhasilnya Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan prinsip-prinsip perdamaian dunia yang dideklarasikan di Dasar Bandung dan hingga melahirkan paham dunia 3. Tidak hanya itu, Konferensi Asia Afrika membawa banyak sekali dampak positif bagi Indonesia, negara-negara Asia Afrika, dan juga dunia. Negara-negara Asia Afrika turut mendukung Indonesia dalam rangka pembebasan Irian Barat. Konferensi juga memperkuat hubungan kerjasama negara-negara dari kedua benua tersebut. Selain itu, dunia pun ikut terdampak seperti berkurangnya ketegangan dunia, negara kolonialis imperialis mulai melepaskan daerah jajahannya, dan penghapusan politik diskriminasi rasial. Pada intinya,
Konferensi Asia Afrika ini telah mampu untuk berusaha mulai menciptakan perdamaian dunia. Ketegangan dunia pun mulai berkurang akibat adanya paham dunia ketiga. Nah, gak terasa sudah selesai saja. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang Konferensi Asia Afrika. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami juga masih dalam tahap belajar, dan jika ada pertanyaan mohon langsung ditanyakan saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.